Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah, jutaan ton sampah plastik juga dibuang ke laut setiap tahunnya di Indonesia dan kemudian mengancam kehidupan laut. Tingkat konsumsi plastik per kapita Indonesia memang lebih kecil daripada tingkat konsumsi per kapita negara maju maupun negara berkembang lainnya. Namun, skala dan pertumbuhan penggunaannya melonjak. Lebih parah lagi, lonjakan konsumsi plastik tidak diimbangi dengan kemampuan dan kapasitas daur ulang. Menurut data Sustainable Waste Indonesia, hanya ada kurang dari 10% sampah plastik di Indonesia yang terdaur ulang, dan lebih dari 50% berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Limbah plastik sudah menjadi masalah klasik di setiap belahan dunia. Di Indonesia sendiri, limbah plastik sudah sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau sekitar 105 ton dalam sehari. Yang jika dihitung beratnya sama dengan 15.000 ekor gajah. Banyak banget ya. Tentunya sampah ini juga akan menimbulkan banyak dampak negatif. Mulai dari kematian biota laut, masuknya plastik mikro ke dalam tubuh, hingga meningkatnya jumlah emisi di udara. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah plastik ini. Seperti dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah plastik laut. Dan menargetkan pemotongan limbah plastik di laut hingga 70%. Lalu ada juga larangan penggunaan plastik sekali pakai, serta wacana penerapan cukai kantong plastik. Sayangnya, penurunan sampah plastik masih jauh dari target dan larangan penggunaan plastik dinilai masih belum efektif. Pada periode 2018 hingga 2020, sampah laut Indonesia baru turun sekitar 15% dan untuk 2021 diperkirakan baru turun hingga 28%. Kebijakan cukai plastik juga masih di tahap wacana. Dan pemerintah tampak terus menunda implementasi kebijakan ini, seakan limbah plastik kurang potensial untuk diprioritaskan. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunain berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum yang bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanjaan di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak katun atau kanvas. Atau kalau lagi kepengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya.
yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya, sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Tunggu dulu. Melihat dari video-video sebelumnya oleh beberapa kreator YouTube dan sumber-sumber televisi nasional, kita melihat bahwa betapa banyaknya kasus sampah ini yang akan tidak pernah hilang dari berita dunia ini. Sampah adalah ancaman yang serius bagi bumi kita. Bahkan kehidupan di laut telah terancam oleh sampah plastik dan bisa membuat spesies terancam punah akibat sampah. Padahal sampah yang kita buang sembarangan itu juga akan berakibat kepada diri kita sendiri. Seperti keracunan makanan akibat ikan yang kita makan sudah terkontaminasi oleh mikroplastik. Menurut Bank Dunia, Indonesia kini telah menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di lautan. Begitu juga dengan sampah organik ataupun B3. Kita harus pandai dalam memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisannya anorganik yang berwarna kuning. Kalau sampah sisa makanan kayak tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bola lampu hingga komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Bumi adalah rumah kita, maka dari itu jagalah bumi walaupun dengan cara sederhana, tapi sebenarnya berdampak besar bagi bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Cara simpel itu adalah dengan cara memilah sampah dan mengurangi sampah-sampah di bumi kita. Karena dengan hal sesederhana itulah kita telah menjaga rumah kita sendiri. Saya Muhammad Al-Faris yang mewakili kelompok saya pamit undur diri. Salam sejahtera untuk semuanya.